pengawasan terhadap netralitas ASN, aparatur sipil negara, netralitas TNI Polri tadi dijelaskan oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim. Itu juga bagian dari hal yang harus kita awasi. Dari dua hal pokok itu kita bisa kembangkan bahwa tugas Bawaslu itu selain pengawasan juga ada dua hal yang lain, yaitu pencegahan dan penanganan pelanggaran. Pencegahan misalnya seperti apa? Ya, kita melakukan himbauan tertulis per surat. Misalnya kemarin kita mengirimkan surat himbauan kepada kepala desa seluruh Kabupaten Kebumen untuk netral dalam menjabat sebagai kepala desa, tidak membuat keputusan baik yang menguntungkan atau merugikan. Termasuk kalau tidak salah kemarin Pak Kapolres juga kita surati, kita berikan surat cinta, surat himbauan, termasuk Pak Dandim kita juga surati, Pak Bupati juga kita surati. Itu bagian upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan. Bukan hanya kita menyurati pencegahan seperti itu, tetapi juga ada pencegahan yang secara langsung bisa kita lakukan. Misalnya ketika ada potensi dugaan pelanggaran, kita bisa cegah di tempat di situ. Misalnya ada kampanye di satu lokasi yang dianggap dilarang gitu ya, misalnya di tempat pendidikan. Kita cegah dulu, jangan dilakukan di situ. Tapi kalau pencegahan kita tidak bisa, berarti kita harus melakukan penindakan. Penindakannya seperti apa ya? Penindakan dalam rangka untuk pencegahan juga. Ada beberapa pelanggaran yang mungkin bisa kita eksplor di teman-teman sekalian. Beberapa pelanggaran yang mungkin akan terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Kebumen. Ada yang bersifat pelanggaran administratif, ada yang bersifat pelanggaran pidana. Pidana ada nanti, walaupun kalau pidana umum kewenangannya di kepolisian, tapi ini ada pidana khusus. Maka nanti dugaan pelanggaran pidana penyelesaiannya ada di Sentra Gakumdu namanya. Sentra Gakumdu itu terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Menyelesaikan secara bersama menuju pro justisia nanti di kepolisian untuk penanganan dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan di pengadilan. Itu dugaan-dugaan tindak pidana yang mungkin terjadi. Kemudian pelanggaran lainnya juga mungkin terjadi, ASN yang tidak netral. Kita juga bisa melakukan penindakan. Dengan cara apa? Kita merekomendasikan kepada Komisi ASN misalnya. Nanti yang akan melakukan penanganan pelanggaran itu adalah Komisi ASN. Itu contoh-contoh yang mungkin bisa kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah pencegahan money politik. Ketika ada dugaan pelanggaran, juga kita bisa melakukan penanganan pelanggaran. Itu juga masuknya kategori pidana. Itu beberapa jenis pelanggarannya. Kemudian ada kewenangan lain atau tugas lain selain pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Kita juga diberikan secara undang-undang itu namanya kuasi peradilan. Kuasi peradilan itu semi peradilan, penyelesaian perkara dengan cara yang semi peradilan. Contohnya adalah ketika misalnya ada berita acara atau keputusan KPU yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, itu bisa digugat oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan itu untuk disengketakan di Bawaslu. Kami nanti akan menjadi majelis sidang gitu, namanya majelis adjudikasi. Kita akan selesaikan itu melalui proses persidangan di Bawaslu dan outputnya juga adalah putusan. Maka kita memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu. Potensi-potensi sengketa ada dan masyarakat berdasarkan pada keputusan atau mungkin berita acara yang dikeluarkan oleh KPU pada prinsipnya yang memiliki nilai besiking itu adalah konkret, individual, dan final, itu bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu, mensengketakan. Nah, dari hasil putusan Bawaslu itu nanti akan diupayakan kepada upaya hukum di tingkat peradilan, di PT TUN. Kalau di Undang-Undang 10 2016 itu langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau kemarin waktu di 2019 melalui Peradilan Tata Usaha Negara.